Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong, klaster Kluwi, Bellefleur, Diantre, dan Elaya, serta Lake Park-nya. Untuk klaster Iris kita sudah bahas di video terpisah, kalian bisa cek linknya di deskripsi ataupun di sisi kanan atas video ini ya. Oke, yang pertama di bawah ini adalah klaster Kluwi, klaster kedua dari Citra Garden Serpong, di mana klaster ini rumahnya tipenya satu lantai semua. Dan untuk progres pembangunannya kita lihat di sini sudah hampir penuh dengan pondasi-pondasi yang sudah dibikin, dan juga ada rumah yang on progress dalam pemasangan batu bata. Nah, di sini ya dikerjain secara bersamaan tapi secara bertahap juga. Ada yang baru pondasi, ada yang udah digali itu, ada yang sudah terpasang strukturnya, tiang-tiang besinya, serta ada yang sudah jadi nih, lantai satunya udah dipasangin batu bata dan dibentuk-bentuk juga untuk sekat-sekat ruangan di dalam rumahnya ya. Nah, untuk dari klaster Kluwi ini sepertinya yang akan diprogres duluan itu yang bagian belakang. Karena di sini kita lihat udah banyak, hampir satu baris itu semua rumahnya udah dikasih bata nih. Nah, yang sisi kiri yang berhadap-hadapan itu sudah dikasih bata semua hampir sampai ke belakang. Dua baris full batu bata. Nah, sekarang kita mengarah ke belakang. Yang sisi belakangnya pun udah terpasang tiang-tiang untuk pondasinya, untuk pembuatan atau penempelan batu bata merahnya. Nah, di sini juga udah mulai dibikin ya teman-teman, udah satu lantai, tinggal lanjut ke atapnya juga. Nah, jadi klaster Kluwi itu sampai belakang tadi aja teman-teman, karena klaster Kluwi ini emang tanahnya nggak terlalu gede. Dan pengerjaannya sangat cepat juga teman-teman. Di belakang ini juga banyak rumah yang udah jadi lantai satunya ya. Dan mungkin beberapa minggu lagi kita akan lihat kalau rangka atapnya akan dipasang tuh, terutama rumah yang bagian belakang tadi ya. Untuk rumah yang bagian depan sih ada beberapa yang udah OTW lantai 1 juga. Nah, yang bagian depan ini juga OTW lantai 1 teman-teman. Yang bagian tengah tadi masih dalam gali-galian pondasi. Nah, sekarang kita mengarah ke pintu masuknya nih. Nah, ini yang saya zoom, kemungkinan, bukan mungkin sih, udah fix menjadi pintu masuk dari klaster Kluwi-nya. Dan kemudian di sisi kiri dan kanan dari pintu masuk klaster itu akan menjadi ruko ya. Jadi akan ada ruko-ruko yang dibangun di sepanjang depan klaster Kluwi ini teman-teman. Oke, kita sudah melihat progres pembangunan dari klaster Kluwi, klaster ketiga dari Citra Garden Serpong. Sekarang kita lanjut mengarah ke seberangnya. Ini adalah klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Garden Serpong. Meskipun launchingnya sebenarnya bersamaan antara klaster Iris, Bellefleur, dan Kluwi. Nah, untuk klaster Bellefleur ini tanahnya lebih luas ya, jauh lebih luas dibandingkan tanah Kluwi yang tadi. Nah, sekarang kita akan masuk, kita lihat progresnya dari sisi paling kanan dari pintu masuk klaster Bellefleur-nya ya. Ini drone-nya akan saya puterin dari sisi kanan hingga ke sisi kiri paling ujung ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri progres pembangunan dari klaster Bellefleur ini. Karena memang untuk rumah di klaster ini kayaknya paling banyak dibandingin dengan klaster Iris dan Kluwi tadi.
Nah, di sini kita lihat ada sedang progres pembuatan tembok pembatas antara klaster Bellefleur dengan tanah warga ya, tanah perkampungan. Di sini kita lihat banyak batu-batu kali yang sedang dipindah-pindahin sama alat berat untuk menimbun atau membuat pondasi dari tembok-tembok pemisahnya ya. Nah, di bawah ini sedang ada progres pembuatan tembok-tembok untuk memisahkan klaster Bellefleur dan juga tanah warga nih. Kalau dilihat dari sini lumayan tinggi ya teman-teman, kurang lebih mungkin 4 meter ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat progres dari klaster Bellefleur, kita lanjut lagi untuk melihat progres dari klaster Diandre, klaster keempat dari Citra Garden Serpong nih. Di klaster Diandre ini kita lihat ada dua bore pile yang sedang beroperasional yang akan membuat atau menanamkan tiang pancang ya. Jadi kayaknya sudah mulai nih pemasangan pondasi-pondasi, pembuatan pondasi-pondasi untuk rumah di klaster Diandre. Karena kalau kita lihat di sini untuk jalanan-jalanan klaster Diandre ini sudah jadi semua teman-teman. Alat-alat berat dan truk-truknya lebih gampang untuk dijalankan. Dan sekarang sudah mulai ya untuk pemasangan tiang-tiang pancangnya. Nah, di sini kita lihat sedang diangkat tuh tiang-tiang pancangnya, dipasangin di bore pile. Dan mungkin beberapa kotak dulu akan diprogres ya, nggak mungkin langsung semuanya tuh, semua tanah ditanamin tiang-tiang pancang, mungkin pastinya secara bertahap ya teman-teman. Jadi ditungguin aja untuk update-update progres dari klaster Diandre ya. Yang penting di sini sih udah mulai pemasangan pondasi tiang pancangnya nih teman-teman. Per akhir Agustus video ini diambil, sudah mulai pemasangan tiang-tiang pancang. Untuk serah terimanya saya kurang tahu ya untuk klaster Diandre, mungkin tahun 2026 kali ya. Saya kurang tahu juga, mungkin teman-teman yang udah ngambil unit di klaster Diandre boleh confirm ya kapan sih serah terima dari klaster Diandre ini. Nah, kemudian di bawah ini ada sedikit taman makam di klaster Diandre, tapi di sini sudah dipasangin tembok-tembok tinggi. Jadi harusnya nggak kelihatan lagi nih dari posisi rumah kalian meskipun di lantai 2 ya. Kemudian kita maju lagi ke depan, di ujung sana ada bundaran, masih bundaran Citra Garden Serpong, dan sudah terpasang kuda-kuda dari ciri khas perumahan Citra Garden Serpong. Dari bundaran ini kalau belok ke kiri akan mengarah ke Jalan Gria Suradita Indah, dan kalau kita mengarah ke kanan akan ke arah Jalan Raya Perum Kopri ya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah dari klaster Diandre dan lihat sisi belakang dari Citra Gading Serpong. Di seberang dari klaster Diandre adalah klaster Elaya nih teman-teman. Klaster yang per Agustus 2024 ini masih terus dipasarkan. Sekarang sudah masuk tahap kedua untuk progres pemasarannya ya. Dan di sini untuk klaster Elaya sendiri tanahnya sudah mulai terbentuk tuh jalur-jalur jalan klasternya. Dan juga masih terus dilakukan penimbunan tanah hingga ke belakang. Dan ini cenderung progresnya sangat cepat teman-teman kalau kita bandingin dengan beberapa minggu lalu. Dari klaster Elaya ini penimbunan tanahnya dilakukan terus-menerus secara non-stop. Nah, di sini kita lihat ada 3 jenis alat berat ya. Ada 4 tuh. Yang pertama ada truk bawa tanah, kemudian ada eskavator. Terus ada apalah pokoknya yang ngeratain jalan gitu, yang ngeratain tanah, pokoknya banyak deh ya. Nah, klaster Elaya ini posisinya paling belakang dan sampai ke ujung teman-teman itu akan menjadi klaster Elaya semuanya. Yang hingga ke ujung itu ini kayaknya saya coba zoom, takutnya hilang sinyal jadi saya nggak bisa majuin lagi drone-nya teman-teman. Nah, pokoknya sampai ujung merah ke ujung sana itu masih tanah dari klaster Elaya ya. Nah, di sini juga kelihatan ya batas-batas antara klaster Elaya dengan persawahan. Kayaknya persawahan itu bukan tanah dari klaster Elaya ya, teman-teman. Dan kemudian untuk klaster Elaya ini posisinya juga berseberangan dengan Lake Park nih. Karena klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya itu nggak ada clubhouse di dalam klasternya. Berbeda dengan klaster Iris. Jadi teman-teman yang ngambil rumah selain klaster Iris bisa nih pakai untuk nge-gym ataupun banyak sih sebenarnya Lake Park ini fungsinya ya teman-teman. Kalau nggak salah juga bisa makan di sana, akan ada restoran. Ya saya kurang tahu, nanti mungkin kita tungguin aja update-update kalau misalnya Lake Parknya udah jadi ya teman-teman. Dan di belakang Lake Parknya sendiri juga sedang progres pembuatan untuk rumah klaster ke-6 setelah klaster Elaya. Dan di bawah ini kita lihat ada rumah contohnya. Tapi kalau saya lihat ya, saya lihat sekilas di iklan-iklannya gitu, rumah ke-6 ini, rumah klaster ke-6 setelah klaster Elaya ini tipenya sangat gede teman-teman. Jatuhnya sih ini klaster premium ya. Mungkin lebar tanah atau lebar rumahnya itu start dari 10 meter paling kecil ya, saya kurang tahu juga. Tapi pokoknya gede-gede, kotak-kotak klasternya, kotak-kotak perumahannya itu gede-gede teman-teman. Karena ya selain mempertimbangkan posisinya juga view-nya bagus banget karena view-nya Lake Park ya teman-teman. Dan untuk tanahnya kemungkinan ada di sepanjang ini nih, yang merah-merah ini sedang on progress untuk penggarapan. Kemudian proyek lainnya dari Citra Gading Serpong rencananya akan dibikin jalan tembusan ke arah Gunung Maloko nih, ke arah jalan Gunung Maloko. Asumsi saya either menggunakan jalan warga ini yang digedein hingga tembus ke jalan Gunung Maloko yang di seberang sana, ataupun menggunakan jalan padat karya yang berada di belakang nih teman-teman. Sekarang kita coba lihat untuk jalan padat karyanya yang mungkin menjadi jalan tembusan yang akan diekspansi dari Citra Gading Serpong. Nah, ini adalah jalan padat karya yang kecil ini yang membentangi sungai, yang melintangi sungai-sungai ini adalah jalan padat karya. Sebenarnya jalan ini udah rapi teman-teman, udah dicor juga, bukan tanah merah ya. Jadi udah proper banget, tapi kita masih kurang tahu apakah akan dilakukan pelebaran lagi oleh Citra Gading Serpong. Mungkin kalau ada kerjasama antara perumahan Citra Gading Serpong, Go Home Residence, dan juga Giantara Serpong City yang berada di arah jalan Gunung Maloko, ya sangat memungkinkan ya akan dilakukan pelebaran jalan ataupun pembukaan jalan ke arah Gunung Maloko. Ya selain mengurangi kemacetan di arah flyover, juga biar area Cisauk ini lebih berkembang lah teman-teman ke depannya ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Citra Gading Serpong. Kita udah lihat klaster
Chloe, Belefleur, Diandre, dan Elaya serta leg pack-nya. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya, mungkin minggu depan ataupun 2 minggu lagi. Teman-teman ditungguin aja video dari channel ini ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, sampai jumpa.